Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, amin. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia layak untuk kita sembah dan kita agungkan. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan mulaikan, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami kepadamu, sebab Engkau baik di dalam hidup kami. Kami ada Tuhan sampai saat ini, itu semua adalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memberikan yang terbaik lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat pengagungan kami kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Dan kami buka dan alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan kita, sukacita kita. Yesus, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Engkaulah sukacita kami. Yesus, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Amin, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah pujian kami. Kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Engkau selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membuat kami kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini pokok pemberitaan firman Tuhan masih dalam tema tahunan kita, yaitu tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh, yang diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-16. Tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Sebagai tubuh Kristus, tentunya Kristus adalah kepalanya. Dan tubuh Kristus definisinya adalah kita semua orang-orang yang percaya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis menjadi satu tubuh. Itu adalah definisi tubuh Kristus. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang tubuh Kristus yang hidup adalah keturunan Allah. Dan sebagai keturunan Allah, kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah, kita adalah ciptaan baru, dan sebagai orang-orang yang lahir dari Allah dan ciptaan baru, kita adalah orang-orang yang taat. Dan mengenai ketaatan ini, ayat yang waktu itu kita baca adalah Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Mari kita baca lagi Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk lebih mengingatkan kita, mari kita lihat gambar berikut ini. Jadi di sini adalah seseorang, katakanlah kita, dan garis ini adalah jalan hidupnya. Ya, dari awal dia lahir sampai kemudian dia kembali kepada Bapa. Dan sebagai orang yang menjadi tubuh Kristus, orang ini kita dibaptis, lalu menjadi tubuh Kristus. Tadi definisi tubuh Kristus adalah orang-orang yang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dibaptis sehingga dia menjadi tubuh Kristus. Lalu dinyatakan benar, dikuduskan, dosanya diampuni, kemudian dijadikan keturunan Allah yang hidup. Keturunan Allah yang hidup ini ialah lahir dari Allah, yaitu dengan kata lain menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, jalan hidupnya adalah berbuat kebenaran, tidak berbuat dosa lagi, dan mengasihi. Sehingga kita semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kemudian kita juga belajar tentang menjadi ciptaan yang baru. Sebagai orang-orang yang menjadi ciptaan yang baru, jalan hidup kita adalah hidup bagi Allah. Kita memandangnya dengan mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kemudian kita juga dalam menjalani hidup kita sehari-hari, kita menyerahkan tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Kita serahkan kepada Allah untuk menjadi hamba kebenaran. Dan sebagai keturunan Allah yang hidup, yang terakhir adalah taat. Seperti yang tadi sudah kita baca. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Setelah menjadi ciptaan baru, diberikan hati yang taat. Nah, hari ini yang akan kita pelajari. Bagaimana sih hati yang taat itu? Nah, kalau kita kembali ke Yehezkiel 36 ayat 26 tadi. Hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Kalau diberikan sesuatu yang baru, berarti yang lama ada masalah. Ada apa sih dengan hati kita atau hati orang yang lama sehingga Allah perlu memberikan hati yang baru? Di sini kita perlu flashback atau kita perlu belajar dari pengalaman masa lampau, apa yang terjadi sehingga hati yang lama
tidak berkenan di hadapan Bapa, di hadapan Allah. Sehingga dia harus memberikan hati yang baru. Nah, mari kita lihat dari Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini adalah tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu Dia mau menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kita bisa menjadi perwakilan Allah di bumi, menaklukkan bumi, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan berkuasa atas ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Nah, dan kemudian di Kejadian pasal yang kedua, kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 saya bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Setelah Allah menciptakan manusia dengan tujuan dari Allah, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan memberinya perintah. Jadi melalui ayat-ayat ini, kronologinya adalah Allah menciptakan manusia, Allah memberitahu manusia bahwa manusia itu adalah perwakilan Allah untuk menguasai bumi, untuk mengusahakan bumi dan memelihara bumi. Dan waktu itu di Taman Eden manusia ditempatkan. Allah memberikan identitas kepada manusia. Inilah engkau manusia. Engkau adalah penguasa atas bumi, menaklukkan bumi dan juga ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Tetapi kejadiannya tidak berhenti sampai di situ. Manusia ini yang sudah diberi identitas oleh Allah, yang sudah diizinkan oleh Allah untuk mengalami hubungan dengan Allah di dalam Taman Eden, diperhadapkan dengan ular atau si iblis. Nah, dalam Kejadian 3, manusia didatangi oleh ular. Dan ular mencobai manusia. Ular bertanya kepada manusia di dalam ayat yang pertama. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sampai situ dulu. Manusia sudah diberitahu oleh Allah identitasnya. Manusia sudah juga diberitahu oleh Allah tentang tugas-tugasnya. Dan juga Allah sudah menyatakan keberadaannya kepada manusia. Manusia sudah mengetahui siapa Allah. Dan ini yang digunakan oleh iblis untuk mencobai manusia. Iblis bertanya, Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu perempuan itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah, jangan kamu makan. Sebenarnya manusia sudah tahu tugasnya,
sudah tahu Allahnya, sudah tahu keberadaannya atau identitasnya. Tetapi manusia ini kurang cerdik ya. Kemudian saya baca selanjutnya, tetapi ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Sebenarnya perintah Allah itu mudah buat mereka. Saat itu perintah Allah cuma sederhana. Jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia yang sudah tahu dirinya, identitasnya, dan juga sudah tahu siapa Allahnya, dan juga sudah tahu perintah-perintahnya, yang mudah pada akhirnya kalah juga oleh tipu daya si iblis, kalah cerdik oleh si iblis, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Manusia terjebak dalam pola permainan iblis dan manusia ini akhirnya menjadi tidak taat kepada Allah. Dan akhirnya tadi di Kejadian 2 katakan, kalau kamu memakannya maka kamu akan mati. Akhirnya manusia mengalami kematian. Manusia tidak lagi hidup selama-lamanya. Dan Roma 6 ayat 23 juga tegaskan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi manusia yang saat itu seharusnya milik kepunyaan Allah, taat kepada Allah, dia jatuh. Dia menjadi milik iblis, dia menjadi milik kematian, menjadi milik maut. Itulah kenapa, itulah apa yang terjadi dengan hati yang lama. Hati yang lama itu sudah mati, sudah menjadi milik iblis, sudah menjadi milik maut, sudah terpisah dari Allah. Jadi keberadaan manusia sudah tidak lagi berada bersama-sama dengan Allah. Bukan milik Allah, tetapi sudah menjadi milik iblis. Itulah sebabnya Allah merancang satu rancangan keselamatan untuk kita semua yang tadi di awal sudah kita review sama-sama, bahwa kita perlu dibaptis. Dibaptis itu apa? Dibaptis itu menjadi serupa dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Jadi kita yang lama, yang hatinya, keberadaannya, rohaninya, tubuhnya semua ini yang memang sudah mati di hadapan Allah, sudah terpisah dari Allah, dengan sadar kita matikan dalam baptisan air sebagai persamaan dengan kematian Yesus. Dengan kematian kita ini yang kita sadar lakukan, kita dibaptis, kita mati, lalu kita dikubur dalam air dan bangkit. Nah, inilah proses Yeskiel 36 ayat 25 tadi terjadi, bahwa aku akan mentahirkan kamu dengan air jernih. Nah, setelah kita baptis dalam air, kita mati, kita bangkit, yang menjernihkan kita itu, air jernih itu adalah firman Allah. Yesus sendiri yang waktu itu menjadi manusia dan darahnya tercurah menjernihkan kita. Itu adalah pengertian yang sama, dilambangkan dengan air jernih. Mentahirkan kita. Makanya ketika kita dibaptis menjadi tubuh Kristus, kita dibenarkan, dikuduskan, dosa diampuni. Itulah kita dijernihkan. Kita kembali ditahirkan. Nah, hati yang lama yang sudah mati, itu kita harus matikan dengan sadar. Nah, sama seperti kematian, penguburan Yesus. Nah, sekarang karena kita dipersamakan dengan Yesus, maka kita harus tahu juga kenapa kita harus dipersamakan dengan Yesus. Ya, tadi kan saya bahas bahwa hati yang lama sudah mati. Ini bermasalah, makanya harus dimatikan. Sehingga kita mendapat hati yang baru. Nah, proses untuk mendapat hati yang baru, ini bagaimana sih? Kan tidak bisa ya, Allah terus berkata kepada iblis, "Hai iblis, kamu curang, kamu menipu manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Sini kembalikan punya saya." Allah tidak bisa berbuat seperti itu.
Kenapa? Karena manusianya dengan sadar memberikan dirinya kepada iblis. Kalau gitu, makanya Allah rancang dengan memberikan firman-Nya menjadi manusia, menebus kita. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, disinilah Allah memberikan manusia yang baru. Jadi hati yang lama, manusia yang lama harus mati karena sudah milik iblis. Nah, untuk menjadikannya kembali menjadi Allah, Allah harus membayar kepada iblis. Nah, bayarannya apa? Yang buat dosa manusia. Manusia yang harus bertanggung jawab. Jadi untuk membayarnya, Allah pun harus membayarnya dengan manusia. Itulah sebabnya Yesus, firman Allah, menjadi manusia. Dan kemudian memberi dirinya sebagai alat bayar kepada iblis untuk membeli kita kembali. Nah, sebagai persamaan, kematian penguburan itu adalah Yesus mati dan dikubur jadi alat bayar di situ. Menggantikan hati kita, hidup kita yang lama, mati, kemudian Yesus hidup yang baru. Tetapi kalau proses itu Allah lakukan langsung, kitanya tanpa sadar memberikan diri kita kepada Allah, proses ini tidak sah. Kenapa? Karena sama seperti waktu manusia memberikan dirinya dengan sadar taat kepada iblis, di sini pun kita perlu dengan sadar memberikan diri kita kepada Allah. Jadi Allah merancang memberikan proses bayarannya, tetapi kita sebagai manusia harus menerimanya juga dengan sadar dan mengikuti proses kelahiran baru atau proses pembayaran menjadi memiliki hati yang baru dari Allah ini dengan sadar. Jadi kembali tadi saya bilang bahwa Allah memberikan hati yang baru itu nggak bisa, sini iblis kembalikan manusia punya saya mau kasih dia hati yang baru karena hati yang lama sudah rusak. Tidak bisa, tapi dia kasih Yesus jadi contoh dan Yesus ini ketika menjadi manusia, Tuhan mengulang lagi prosesnya sama seperti waktu dia menciptakan Adam dan Hawa. Kepada Yesus Allah memberikan identitas. Identitasnya apa? Yesus itu adalah anak Allah. Ya, kemudian setelah Yesus dikasih identitas sebagai anak Allah, ya, Yesus lahir ke dunia melalui kelahiran ajaib, lalu menjalani hari-harinya sebagai manusia. Yesus tahu nggak identitasnya sebagai anak Allah? Tahu. Tetapi kita lihat bedanya. Yesus sadar, bukan hanya sekedar tahu bahwa dia anak Allah. Dia sadar dia anak Allah. Ketika dengan kesadarannya itu dia sadar bahwa dia adalah anak Allah. Allah katakan, Yesus kamu harus dibaptis ya. Untuk apa? Sebagai jalan untuk manusia-manusia itu kembali kepadaku. Jadi mereka pun harus mengikuti jalanmu. Ketika Allah katakan kepada Yesus, kamu harus dibaptis ya. Yesus dibaptis gak? Dibaptis. Sebenarnya kalau dibaptis itu adalah untuk mematikan hati yang lama, hidup yang lama. Lah Yesus tidak berdosa. Yang lama dia tetap kudus. Tapi dia tetap mau dibaptis. Aneh tapi nyata. Tetapi disinilah Yesus tetap lakukan. Karena dia sadar dia anak Allah. Bapaknya Allah, bapaknya bilang A, dia lakukan A. Lanjut. Kemudian setelah Yesus dibaptis, dia pun dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau dibilang perlukah dia dibaptis Roh Kudus? Tidak perlu. Dia adalah firman Allah yang adalah Allah sendiri. Dengan demikian rohnya pun adalah roh Allah, Allah sendiri. Jadi sesungguhnya dia tidak perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi dia taat, dia sadar keberadaannya bahwa saya anak Allah. Kalau Allah bilang saya harus dibaptis Roh Kudus, maka saya pun dibaptis Roh Kudus. Jadi ketika dia dibaptis air, dia keluar dari air, Roh Allah turun seperti burung merpati. Yesus pun taat, dia tetap dibaptis Roh Kudus. Setelah itu Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Lagi-lagi di sini Yesus sadar, dia tahu keberadaannya sebagai anak Allah. Ketika iblis mencobai dia, dengan kesadarannya dia bisa menjawab iblis. Dengan kesadaran bahwa dia anak Allah, dia menjawab iblis.
waktu iblis mencobai, jadikan batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan dua pencobaan lainnya juga dijawab Yesus dengan kesadaran bahwa dia anak Allah. Dalam pencobaan itu, karena dia sadar dia anak Allah, Yesus menang. Perhatikan bedanya. Manusia tahu tapi tidak sadar siapa dirinya. Maka dari itu manusia kalah. Manusia melupakan dan menjadi tidak taat. Tetapi Yesus tahu dan sadar. Tahu identitasnya, sadar identitasnya. Kita bisa lihat kan bedanya ya Bapak Ibu. Untuk itu setiap hari dalam renungan GPDI Villa Melati Mas menyapa firman Tuhan tentang anak Allah. Dari kali pertama kita diajarkan untuk dengan sadar kita mengucapkan setiap hari, saya anak Allah. Tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Apakah kita tidak tahu bahwa kita anak Allah? Saya percaya kita semua tahu kita anak Allah. Tetapi tujuannya bukan hanya sekedar menjadi tahu bahwa kita anak Allah. Tujuannya adalah supaya kita menjadi sadar. Sampai di level kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah, apapun yang kita lakukan, kita sadar bukan sekedar tahu. Karena kalau tahu, diberi pengetahuan yang baru, lupa. Langsung bisa meninggalkan identitas yang hanya sekedar tahu itu. Tetapi dengan kesadaran berbeda. Kalau sadar, diberi pengetahuan yang baru, tetap identitas tidak berubah. Tetap saya adalah anak Allah. Sama seperti seorang anak diberitahu, nak, bapakmu adalah, contohnya saya lah. Bondan, papamu adalah Cornelius. Kamu tahu kan? Tahu. Apakah kamu sadar papamu Cornelius? Kalau saya sekedar tahu, ada orang lain datang kepada saya, Bondan, papamu namanya Bonar ya. Kalau saya tidak sadar saya anaknya Cornelius, oh sekarang papa saya namanya Bonar. Lalu saya bisa-bisanya ikuti orang yang namanya Bonar. Karena saya cuma sekedar tahu, diberi pengetahuan yang baru, pengetahuan yang lama hilang. Tetapi kalau saya sadar, saya anak Cornelius. Oh saya dikasih tahu nama papa saya Bonar. Enggak, saya sadar saya anaknya Cornelius. Jadi saya tidak mudah untuk mengikuti pengetahuan baru yang belum tentu benar. Disinilah kita perlu sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketaatan dimulai dengan kepastian identitas. Ketaatan dimulai dengan kepastian identitas. Disitulah kita perlu sadar dan perlu memastikan identitas kita. Itu perbedaan yang pertama. Manusia hatinya mati sehingga Tuhan perlu kasih hati yang baru. Tetapi Tuhan memberikan hati yang baru itu tidak bisa seenaknya seperti itu. Harus ada pertukaran dulu, membeli. Jadi Yesus sebagai alat pertukarannya supaya kita kembali menjadi milik Allah sehingga kita bisa diberikan hati yang baru. Kemudian setelah Yesus sadar akan identitasnya, yang kedua yang membedakan antara manusia Adam dan Hawa, yang pertama dengan Yesus adalah Yesus mengenal Bapaknya, bukan sekedar tahu. Adam dan Hawa hanya sekedar tahu Bapaknya. Tetapi Yesus mengenal Bapaknya. Ini bedanya. Makanya ketika Adam dan Hawa dicobai oleh iblis. Waktu iblis bertanya di dalam Kejadian pasal yang ketiga yang sudah kita baca. Ketika iblis bertanya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, kemudian waktu ayat yang ketiga Hawa menjawab, buah pohon-pohonan ini boleh kami makan, tetapi jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Nah kemudian ayat yang keempat, iblis berkata seperti ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui
bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di sini manusia tidak mengenal Allahnya. Allahnya yang memerintahkan kepada dia bahwa jangan makan atau raba buah itu adalah Allah yang kapasitasnya melebihi dirinya. Maka dari itu Allah bisa memberi dia kekuasaan untuk menguasai bumi. Kalau dia kenal Allahnya adalah Allah yang di atas dirinya, ketika iblis katakan bahwa ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kalau Hawa mengenal Allahnya, tentunya Hawa akan menjawab seperti Yesus. Bukankah Yesus juga dicobai dengan hal yang sama di dalam ayat yang ke Matius 4 ayat yang ke-8. Iblis pun mencobai Yesus dengan hal yang sama. Dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sama, semua akan kuberikan. Dicoba untuk menjadi penguasa yang paling tinggi. Tetapi Yesus kenal Bapaknya. Loh, apa-apaan ini? Bapakku adalah yang paling tinggi. Dia adalah penguasa, maha kuasa, sudah paling atas posisinya. Apa-apaan ini iblis? Mau-maunya dia memberikan kekuasaan itu kepada kita. Kepada Yesus, kepada Yesus. Makanya Yesus berkata, enyahlah iblis, ayat yang ke-10, Matius 4. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus kenal Bapaknya. Maka itu ketika iblis bilang, engkau hanya menyembah aku saja akan kuberikan segala kekuasaan. Yesus bilang, tidak, enyahlah engkau iblis. Perhatikan bedanya dengan Hawa. Hawa ketika iblis katakan, engkau akan menjadi seperti Allah. Hawa termakan, Hawa terbujuk dengan rayuannya itu, dengan tipu dayanya itu. Akhirnya Hawa makan. Berbeda dengan Yesus. Yesus menjawab, enyahlah iblis. Karena Yesus kenal Bapaknya. Ini juga kenapa di dalam GPDI Villa Melati Mas Menyapa, beberapa seri belakangan ini Allah memberi hikmat untuk memperkenalkan dirinya. Dimulai dari Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian Dia juga adalah Allah yang memberikan firman-Nya untuk menjadi manusia, menjadi jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita semua. Dan juga Dia memperkenalkan pribadinya yang lain, yaitu Roh-Nya yang untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Kenapa hal ini diungkapkan lagi kepada kita? Oh, saya sudah tahu. Ya, renungan pagi ini GPD Villa Melati Mas Menyapa. Ya, isinya cuma kasih tahu ini lagi. Bapak Ibu, tujuannya tidak semudah itu. Bukan hanya sekedar supaya kita tahu lagi. Tetapi supaya kita mengenal. Kalau kita mengenal, tentunya kita akan mengasihi. Sama seperti Yesus kepada Bapa. Dia mengenal Bapaknya, makanya dia sangat mengasihi Bapaknya. Jadi ketika ujian cobaan datang dari iblis, dari dunia, dari manapun. Karena dia kenal dan dia mengasihi. Malah dia usir siapapun yang mencobainya. Sama seperti kita, setiap hari disampaikan. Kita anak Allah, Allah kita benar. Kita memiliki firman yang menjadi jalan. Kita juga memiliki roh Allah yang menyertai kita. Tujuannya supaya kita kenal. Kan GPD Villa Melati Mas Menyapa adalah renungan. Ketika kita mendengar itu, renungkan. Iya ya. Kenapa dia mau jadi jalan? Kenapa dia mau memberikan rohnya untuk menyertai kita? Berarti ini semua supaya kita melihat. Lihatlah betapa besar kasih Allah kepada kita. Sampai dia benar-benar mau menjamin Bapak Ibu.
menjamin kita kembali menjadi miliknya untuk menjadi bersama-sama dengan Dia. Kenali itu, kenali kasih Bapa. Maka itu Dia sampai repot-repot merancang, mematikan hati kita yang lama supaya kita menyadari itu dan mau mematikannya. Lalu memberikan kita hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 25, menjernihkan kita, mentahirkan kita. Yeskiel 36 ayat 26, memberikan kita hati yang baru, roh yang baru sehingga kita bisa taat. Sama seperti Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Kita mengikuti jalan itu. Lalu baru kita sampai di ayat yang ke-27. Yeskiel 36 ayat 27 katakan, aku akan memberikan rohku diam. Klop. Roh Kudus membaptis Yesus, diam di dalam Yesus. Bukan karena Dia tidak ada roh Allah, orang Dia Allah sendiri. Tetapi menjadi jalan, contoh buat kita. Supaya apa? Sama seperti Yesus yang sudah terjamin, akhirnya Dia kembali kepada Bapa, kita pun Allah mau memastikan itu. Menjamin kepastian itu bahwa kita kembali kepada Dia benar-benar Allah yang benar, yang hidup. Makanya sampai di level Allah memberikan bukan hanya sekedar roh yang baru, hati yang baru. Bahkan Dia berikan juga rohnya untuk diam di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Disinilah kenapa kita harus kenal dan mengasihi Bapa. Bukan cuma sekedar tahu Bapak Ibu. Kunci untuk tetap taat adalah dengan mengenal dan mengasihi Allah. Saya ulangi, kunci untuk tetap taat adalah dengan mengenal dan mengasihi Allah. Jadi, dalam hidup kita, ada kalanya iblis akan terus menggoda kita. Dan tanggal 26 April kita sudah belajar, bahkan tubuh kita pun bisa dipergunakan iblis untuk menjadi senjata-senjata kelaliman. Menarik roh kita yang baru ini kembali kepada dosa. Untuk itu hari ini Tuhan teguhkan lagi. Hati-hati, kita harus memiliki kesadaran diri. Ya, tadi ketaatan dimulai dengan kepastian identitas. Kesadaran diri dan kita juga perlu mengenal dan mengasihi Allah. Disitulah kita bisa taat. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari bisa berkata, wah susah Pak. Susah. Kenapa? Ya itu tadi Bapak sudah katakan. Godaannya begitu berat. Iblis terlalu cerdik. Belum lagi tubuh ini bisa digunakan menjadi senjata kelaliman. Bagaimana dong? Ya itulah tadi. Tuhan tahu. Makanya di Yohanes 36 ayat 27 Tuhan nubuatkan. Aku akan memberikan rohku kata Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya apa? Kita lebih kuat Bapak Ibu. Kita sanggup untuk berkata, enyahlah engkau iblis. Kita sanggup untuk menyerahkan tubuh ini kepada Allah untuk dipergunakan sebagai senjata-senjata kebenaran. Jadi nubuatan Allah di dalam Yeskiel digenapi melalui Yesus. Hidup kita yang lama sebagaimana Yesus mati. Kita pun dibaptis mati, dikubur. Hidup kita yang lama, hati kita yang lama, yang bermasalah, mati dikubur. Kemudian kita bangkit sama seperti Yesus bangkit. Kita diberikan hati yang baru, hati yang taat. Kita diberikan roh yang baru. Rohani yang baru ini kita perlu jalani dengan ketaatan. Dan untuk itu ketaatan ini kita menjalankannya kita butuh kepastian identitas, sadar diri dan pengenalan dan mengasihi Allah yang benar. Pada hari Kamis nanti kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan setelah Dia naik ke sorga, Roh Kudus turun untuk membaptis dan memenuhi semua murid-muridnya. Demikian juga kepada kita. Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Diam di dalam kita. Kita akan menerima baptisan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu, setelah
kita ikuti ibadah memperingati kenaikan. Pada malam harinya gereja akan mengadakan doa 10 malam secara online. Mari kita ikut. Jangan kita berprasangka bahwa doa 10 hari online mana enak. Mana bisa saya fokus konsentrasi. Sekali lagi, kenali Allah kita. Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Jadi kalau Dia mau memberikan rohnya kepada kita, walaupun secara online, kita berdoa di rumah masing-masing. Kenal Allah maha hadir. Dia akan menjamah Bapak, Ibu, Saudara-saudari walaupun tetap berada di rumah. Dia akan tetap memenuhkan kita. Yang penting kita memiliki hati yang taat, kesadaran itu, dan keinginan untuk bertanggung jawab atas hidup kita yang sudah baru ini. Pasti Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dia akan memberikan rohnya untuk diam di dalam hidup kita. Disinilah jaminan sebagai keturunan Allah yang hidup, yang Allah berikan kepada kita, yang Dia rancang kepada kita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita belajar ya, untuk menjadi untuk menjadi orang-orang yang taat, untuk menjalani hidup dengan taat. Hati yang lama, hati yang bermasalah ini, yang ketika kita dibaptis sudah kita buang, sudah mati. Jangan lagi kita jangan lagi kita hidup seperti orang yang masih memiliki hati yang seperti itu. Tetapi ingat, saya sudah baru. Saya memiliki hati yang taat, hati yang baru. Dan saya perlu sadar itu. Bukan hanya tahu. Saya perlu sadar, saya sudah baru. Saya sadar, saya sudah baru. Setiap hari saya katakan, saya anak Allah. Dan saya lakukan itu dengan sadar. Memberikan diri kepada Allah dengan sadar. Dan dengan demikian, ketika saya sadar saya anak Allah, satu langkah kemudahan untuk saya taat sudah saya kantongi. Sudah saya miliki. Berikutnya, berusaha lebih kenal dengan Allah. Berusaha mencari tahu kehendak Allah yang sempurna. Mengenal dan mengasihi. Dengan mengenal dan mengasihi, satu langkah kemudahan lagi buat kita untuk taat. Karena kita kenal, kita sayang, mudah buat kita untuk taat. Kalaupun itu masih ada beberapa dari kita yang ragu. Tuhan bilang, aku memberikan rohku untuk diam di dalam kamu. Kalau kita masih hidup yang tidak taat. Kalau kita masih hidup dengan hati yang lama. Ya, kasihanlah kita. Kasihanilah diri kita. Karena sudah kemudahan demi kemudahan Tuhan berikan. Jaminan demi jaminan Tuhan berikan. Tetapi kita masih gak sadar-sadar juga. Kasihanilah hidup kita. Mari kita sadar. Mari kita berdoa, minta dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus. Dan saya percaya kita semua akan bersama-sama dengan Yesus, Allah kita, di sorga kekal dan mulia nanti. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kita tutup ibadah pada hari ini. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau melihat hidup yang bermasalah. Hati-hati yang bermasalah. Cara-cara hidup yang bermasalah. Engkau tahu ya Tuhan. Untuk itu Engkau katakan. Untuk mematikan hati yang lama ini dengan sadar. Karena ini perlu dilakukan dengan sadar. Kalau berkata rohnya sudah mati, memang sejak manusia jatuh dalam dosa, roh sudah mati. Tetapi kalau tidak sadar bahwa roh ini mati,
kami tidak akan bisa memperoleh roh yang baru, hati yang baru yang kau berikan Tuhan. Dan terima kasih kalau engkau katakan hari ini, supaya kami dengan sadar mematikannya. Sehingga kami memperoleh hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat yang daripadamu Tuhan. Dan kami dengan hati yang baru ini, kami mau menjalani hidup yang taat Tuhan Yesus. Kami mau sadar bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami sudah memiliki hati yang baru yang daripadamu Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan, selain kami memiliki kesadaran akan kepembaharuan ini, kami pun mau mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Nyatakanlah dirimu kepada setiap kami Tuhan. Supaya kami mengetahui dan mengenal Engkau sang kebenaran itu. Engkau yang benar sehingga kami dapat hidup mengasihimu. Dan dengan kesadaran, pengenalan dan kasih kami kepadamu Tuhan, kami dapat hidup taat dengan mudah. Kami dapat hidup sesuai dengan ketetapan dan perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong setiap kami ya Tuhan. Dan pada hari Kamis nanti, terima kasih Tuhan, kami dapat memperingati hari kenaikan-Mu. Dan dengan memperingati hari kenaikan-Mu, kami juga diingatkan bahwa Roh Kudus Kau berikan. Roh Kudus akan turun membaptis setiap kami dan akan memenuhi tinggal diam di dalam setiap kami. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki keinginan, kerinduan, memiliki tekad yang kuat Tuhan untuk tetap mengenal Engkau. Bahkan minta Roh Kudus supaya kami bisa mengenal-Mu dengan benar, supaya kami bisa berjalan taat dalam hidup kami sampai kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman ini, biar firman ini tertanam, berakar, bertumbuh dalam setiap hidup kami, sehingga dapat menghasilkan buah-buah yang memberkati banyak orang. Orang lain bisa melihat bahwa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan adalah hidup yang benar-benar hidup. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, berkati apapun yang mereka tekuni, apapun yang mereka usahakan, apapun mata pencaharian mereka, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Tuhan Yesus Engkau menjamah setiap mereka, supaya dalam menjalankan setiap aktivitas mereka, dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka, Engkau memberikan hikmat dan urapan yang daripadamu. Sehingga apapun yang mereka kerjakan bersama-Mu Tuhan, keberhasilan demi keberhasilan menjadi milik mereka. Dan nama Tuhan saja yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Tuhan juga memberkati pelayanan-pelayanan mereka kepadamu Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan kepadamu, jerih payah mereka tidak sia-sia. Tuhan juga berkati keluarga mereka, berkati dengan kesehatan, kekuatan, berkati seluruh keberadaan mereka, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari terus dalam keadaan baik bersamamu Tuhan. Dalam keadaan sehat, dalam perlindungan, penjagaan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga kiranya Tuhan, Engkau memberkati umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu, yang sudah mengembalikan milik-Mu, yang sudah mempersembahkan korban-korban persembahan mereka, yang sudah juga berbagi kasih terhadap sesama kami, umat-umat-Mu, juga kepada orang lain. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Bukakan, singkapkan tingkap-tingkap langit perbendaharaan Allah yang melimpah. Dicurahkan kebenaran, kepribaan mereka sesuai dengan apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Nama Tuhan saja yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Dan Tuhan, selama masa karantina ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Karena kasih-Mu yang besar, Engkau akan tetap menjaga melindungi kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya menjaga melindungi, tetapi pemeliharaan yang daripadamu Tuhan akan Kau berikan kepada kami. Kami akan tetap hidup berkecukupan dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami akan tetap hidup dengan damai sejahtera, dengan berkat-berkat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan juga kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sakit, yang butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya segala sakit penyakit sudah Engkau tanggung di kayu salib. Di dalam nama Yesus kami percaya kami
mengalami kesembuhan dan pemulihan. Bagi yang susah, Tuhan hiburkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan beracara dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Umat-umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian, umat-umat jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang menerima dan menjalani aktivitas sepanjang hari ini bersama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.